Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indana Zulfa dengan NIM A1C4222032. Di sini saya akan melakukan tugas untuk ujian tengah semester, yaitu membuat video tentang bagaimana mekanisme pada suatu hewan tersebut, baik itu mekanisme dari sistem pernapasan, pencernaan, dan sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada aves. Nah, organ pernapasan pada aves ini terdiri dari trakea, bronkus, paru-paru, dan kantong udara. Trakea sendiri berada di sepanjang leher burung dan bentuknya itu tabung dan memanjang dari area hidung ke tenggorokan. Nah, selanjutnya itu ada ukuran dari trakea. Nah, diperkirakan pada ukuran trakea burung ini 2,7 kali lebih panjang dan 1 kali lebih besar dari mamalia seukuran burung. Nah, nanti dapat teman-teman lihat pada gambar di samping. Selanjutnya itu ada fungsi dari trakea. Trakea sendiri berfungsi untuk menampung oksigen yang dibutuhkan oleh burung dalam jumlah yang besar. Nah, organ sistem pernapasan yang berikutnya yaitu ada bronkus. Setelah dari trakea tadi, maka udara yang akan masuk ke bronkus. Nah, bronkus merupakan saluran cabang dari trakea. Nah, bronkus ini ada bronkus primer, yaitu terdiri dari 2 cabang, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Dapat teman-teman lihat pada gambar di samping, ada bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, selanjutnya yaitu apa sih fungsi dari bronkus tersebut? Nah, yaitu untuk menyalurkan udara dari trakea menuju ke paru-paru dan kantong udara. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada paru-paru. Nah, udara yang telah masuk dari trakea tadi lalu ke bronkus selanjutnya akan ditampung di paru-paru. Nah, dari bronkus primer udara bergerak maju 2 jalur, yaitu paru-paru dan kantong udara. Pada manusia ada organ bernama alveolus di dalam paru-paru, sedangkan kalau pada burung ada organ bernama parabronkus. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar di samping. Nah, yaitu gambar parabronkus. Nah, parabronkus ini terhubung secara langsung ke dalam pembuluh burung dan berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kantong udara. Setelah dari trakea, lalu udara masuk ke bronkus, lalu ke paru-paru, dan yang terakhir dia itu ditampung di kantong udara. Nah, kantong udara pada burung ini mempunyai beberapa fungsi yang khusus dalam pernapasan, yaitu menyimpan cadangan udara dan membantu pernafasan saat burung terbang. Nah, berikut merupakan gambar dari kantong udara burung. Nah, baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke topik kedua, yaitu sistem pencernaan pada burung. Nah, burung ini memiliki beberapa organ pencernaan. Yang pertama ada mulut. Nah, makanan yang masuk ke mulut memulai proses pencernaan pada aves atau burung. Lalu makanan yang masuk akan ditangkap oleh faring dan dibasahi oleh kelenjar ludah. Nah, burung juga memiliki lidah yang bisa mengecap, seperti mengecap rasa yang manis, pahit, dan juga asin. Nah, apa sih fungsi faring tersebut? Nah, faring tersebut berfungsi untuk mendorong makanan yang telah basah ke dalam kerongkongan dan di dalam mulut. Nanti makanan yang belum dicerna karena air liur dalam mulut tidak mengandung enzim yang aktif. Nah, organ selanjutnya yaitu ada esofagus. Apa sih yang dimaksud dengan esofagus atau kerongkongan ini? Jadi, esofagus atau kerongkongan adalah organ pencernaan burung berupa tabung panjang dan berotot. Nah, otot tersebut berfungsi untuk melakukan gerak peristaltik yang mendorong makanan lebih dalam ke kerongkongan. Nah, esofagus burung memiliki bagian yang membesar seperti kantong yang disebut dengan crop atau ingluvies, atau dalam bahasa Indonesianya itu lebih dikenal sebagai tembolo. Nah, pada saat menemukan makanan, burung biasanya akan menelan sebanyak mungkin makanan sebelum datang predator. Nah, hal tersebut bukan berarti burung mencerna makanan dengan cepat, namun ia menyimpan dulu ke dalam tembolo. Nah, nanti berikut merupakan gambar dari tembolo dari burung. Nah, setelah makanan dicerna dari esofagus tadi, selanjutnya makanan akan dicerna melalui lambung. Nah, lambung atau perut burung merupakan organ pencernaan yang terbagi menjadi 2, yaitu proventriculus dan ventriculus.
Nah, apa sih yang dimaksud dengan proventriculus? Jadi, proventriculus ini yaitu makanan dari tembolok yang akan masuk ke dalam perut pertama yang disebut dengan proventriculus. Nah, proventriculus ini akan mensekresikan cairan lambung yang asam dan mengandung pepsin untuk mencerna makanan. Berikut gambarnya, bisa teman-teman lihat. Lalu selanjutnya ada ventriculus, yaitu makanan yang kemudian masuk ke dalam ventriculus atau lebih dikenal sebagai ampela. Nah, jadi apa sih fungsi ampela ini? Jadi ampela tersebut berfungsi untuk proses pencernaan makanan burung secara mekanisme waktu terjadinya masuknya makanan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada usus halus. Nah, jadi pada proses pencernaan ini makanan yang telah hancur itu kemudian dikeringkan, digiring ke usus halus. Nah, apa yang dimaksud dengan usus halus? Usus halus adalah organ pencernaan burung yang berfungsi untuk menyerap nutrisi. Nah, mekanisme kerjanya yaitu kerja usus halus pada burung hampir sama dengan kerja usus halus pada manusia dan mamalia lainnya. Berikut adalah gambar dari usus halus. Nah, dan selanjutnya ada usus besar. Nah, setelah usus halus tadi, organ pencernaan burung yang bekerja selanjutnya yaitu adalah usus besar. Usus besar ini berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit seperti pada usus besar manusia. Nah, apa sih bedanya usus besar pada manusia dan juga burung? Nah, jadi bedanya itu yaitu burung itu tidak memiliki saluran urin dan feses yang terpisah seperti manusia. Nah, semua limbah dan sisa metabolisme itu kan dibuang melalui suatu lubang yang disebut dengan kloaka. Nah, baik, mekanisme selanjutnya yaitu mekanisme peredaran darah pada burung. Nah, saya akan menjelaskan beberapa organ dan fungsi serta mekanisme dari peredaran darah pada burung. Nah, yang pertama itu ada jantung, di mana jantung burung ini mirip dengan jantung mamalia yang memiliki 4 ruang di dalamnya. Jantung burung terdiri dari 2 antrium dan ventrikel yang memisahkan arah yang mengandung oksigen dan darah yang tidak mengandung oksigen. Nah, pada ventrikel kanan akan memompa darah ke paru-paru, sedangkan ventrikel kiri itu tugasnya lebih berat. Otot dan ukuran ventrikel kiri juga lebih besar dibandingkan ventrikel kanan. Nah, selanjutnya itu ada arteri. Apa sih yang dimaksud dengan arteri? Arteri ini organ yang berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, bisa teman-teman lihat gambar di samping. Ada jantung, arteri, serta vena dan organ lainnya. Nah, sistem darah yang telah masuk ke arteri tadi selanjutnya akan masuk ke vena. Nah, di vena ini darah organ ini berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung dari bagian tubuh. Nah, bisa teman-teman lihat ya gambar di samping. Selanjutnya itu ada pembuluh kapiler. Apa sih yang dimaksud dengan pembuluh kapiler? Jadi pembuluh kapiler ini adalah pembuluh darah yang kecil yaitu memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran nutrisi, gas, dan zat sisa pada sistem peredaran darah terjadi pada burung. Nah, selanjutnya itu ada pembuluh brachialis dan pectoralis, yaitu kedua pembuluh ini sangat penting karena sama-sama berfungsi untuk mengalirkan darah yang membuat burung tersebut dapat terbang. Nah, pembuluh brachialis ini berfungsi untuk mengalirkan darah ke sayap, sedangkan pembuluh brachialis ini berfungsi untuk membawa darah ke otot untuk burung tersebut dapat terbang. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang mekanisme peredaran darah pada burung. Ada pada arteri, vena, pembuluh kapiler, pembuluh brachialis dan pectoralis, dan juga ada pada jantung. Nah, baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi yang terjadi pada burung. Nah, jadi alat ekskresi pada burung ini terdiri dari ada ginjal, paru-paru, kulit. Dan juga burung ini memiliki sepasang ginjal yang berwarna coklat. Nah, saluran ekskresi ini terdiri dari ginjal yang menyatu dengan saluran kelamin pada bagian akhir usus atau kloaka, dan juga burung mengekskresikan zat berupa asam urat dan garam. Nah, kelebihan kelarutan ini yaitu garam akan mengalir ke dalam rongga hidung dan keluar melalui
nares atau lubang hidung. Lalu burung ini hampir tidak memiliki kelenjar kulit, tetapi memiliki kelenjar minyak yang dapat berfungsi sebagai untuk meminyaki bulu-bulunya sehingga bulu-bulu tersebut tidak terlalu kaku dan mudah untuk terbang. Nah, saya akan menyebutkan apa saja sih alat-alat ekskresi pada burung. Nah, pada burung jantan ini alat-alat ekskresi ada saluran sperma, saluran sperma, lalu ada testis, ada ginjal, ada ureter. Nah, bagaimana pada betina? Jadi pada betina itu ada ginjal, ada ureter, ada ovidu, lalu ada kloaka yang tempat terakhirnya atau tempat bermuaranya, lalu ada oviduk dan juga banyak lagi yang lainnya. Sudah batas tuh. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai tugas untuk ujian tengah semester. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.